Asupan gizi bagi ibu hamil dan anak menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Para pasangan calon di Pilpres 2024 punya gagasan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang mendapat sorotan dari masyarakat. Masalah stunting menjadi perhatian bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Berkali-kali, bahkan isu dan upaya pencegahan stunting dibahas capres-cawapres saat kampanye dan belusukan ke daerah-daerah. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menjelaskan untuk menangani stunting bagi anak bisa dilakukan sejak sebelum hamil. Anies juga menyinggung pemberian asam folat agar mencegah stunting bagi anak yang dikandungnya. Terkait asam folat, Anies sempat merespon Gibran yang salah ucap menyebut tidak ditemukan di bengkel. Stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Masalah stunting atau tengkes menjadi perhatian khusus juga bagi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memaparkan program penanganan stunting di Ponpes Kota Tangerang, Banten. Gibran menyebut ibu hamil harus dilakukan pengecekan kadar asam folat untuk mencegah stunting. Mohon izin punya masalah stunting. Jadi di masa remaja, jadi harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Mengetahui sempat salah ucap terkait asam folat, Gibran pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Jadi sorotan ini, Mas. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun memiliki perhatian dalam penanganan stunting di Indonesia. Ganjar menegaskan pentingnya penurunan angka stunting melalui program 1 desa, 1 puskesmas, dan 1 tenaga kesehatan. Penting itu adalah akses kesehatan. Akses kesehatan yang mesti dibikin ya 1 desa, 1 puskesmas atau pustu, dan 1 nakes, 1 dokter. Itu mesti kita wujudkan sehingga mereka akan bisa menangani mulai ibu mengandung sampai mereka melahirkan 1000 hari pertama. Itu waktu golden time yang betul-betul mesti kita urus. Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia-usia kehamilan dari waktu ke waktu yang mesti dipantau. Kalau tidak ada masalah, jalan. Tapi kalau masalah, kita tandai. Pengalaman saya waktu di Jawa Tengah, saat itu membuat program namanya Jateng Gayeng Ngincong Wong Meteng. Ini mengintip orang hamil, mengintip dalam arti perhatian khusus pada ibu hamil, sehingga gizinya harus cukup. Kalau kandungannya tidak bermasalah, jalan. Kalau risti, maka kemudian semua orang harus memperhatikan. Saat ini, Kementerian Kesehatan menyebut angka kasus stunting di Indonesia berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada Januari lalu turun dari 24,4% atau 5,25 juta kasus di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan target penurunan stunting di angka 14% di 2024. Sementara itu, standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20% di setiap negara. Secara jumlah, saat ini wilayah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Tim Liputan Kompas TV.